Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogyanya saat ini kita selalu bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya sebagai salah satu wujud nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, dengan satu harapan, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salatullah wa salamuhu semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa turunnya Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan yang dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai umat Islam, ketika masuk pada malam 17 Ramadan di berbagai tempat, di masjid, di surau, di musalla, di langgar, di lembaga pendidikan, itu selalu diadakan peringatan malam Nuzulul Quran. Maksudnya adalah memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu bentuk rasa cinta kasih sayang kita kepada Al-Quranul Karim, sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Biasanya diisi dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan, atau juga diisi dengan pengajian-pengajian yang semuanya itu adalah mengarahkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga agar kita semakin cinta kepada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada Al-Quranul Karim,
tidak harus berhenti sampai hanya mengadakan peringatan malam nuzulul Quran, tetapi adalah yang terpenting kita sebagai kaum muslimin wal muslimat perlu untuk mengadakan self correction, evaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kehidupan kita sehari-hari, amalia kita sehari-hari telah mencerminkan dan disesuaikan dengan segala sesuatu ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Artinya kita penting untuk bertafakkur, untuk berfikir dan bermuhasabah kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana diri kita telah mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Sebagai wujud nyata kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, pertama adalah apakah kita sudah yakin bahwa Al-Quranul Karim ini adalah imamnya kita? Kalau sudah kita meyakini bahwa Al-Quran ini sebagai imamnya kita, maka selanjutnya apakah kita bisa membaca Al-Quranul Karim? Karena bagaimanapun Al-Quranul Karim ini adalah salah satu warisan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Di sela-sela Rasulullah hampir wafat, beliau mengumpulkan para sahabat dan para pengikutnya, para umatnya, sambil lalu menyampaikan pesan, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah sesat dalam hidupnya selama berpegang teguh kepada keduanya, kitaballah wa sunnata rasuli, yaitu Al-Quran dan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penerima warisan dari Rasulullah, kita wajib untuk melestarikan warisan Rasulullah, merawat warisan Rasulullah, menjaga warisan Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga, merawat, melestarikan wasiat dan warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah kita harus bisa membaca Al-Quranul Karim dan selalu belajar membaca Al-Quranul Karim. Manakala kita sudah bisa membaca Al-Quranul Karim, selalu belajar membaca Al-Quranul Karim, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran satu sisi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan sunnatul Rasul, tetapi itu pun juga adalah sekaligus upaya kita menjaga, melestarikan, merawat
wasiat dan warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk adalah mengajarkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu adalah upaya kita untuk menjadikan regenerasi kita menjadi generasi yang Qurani, generasi yang benar-benar mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selanjutnya setelah kita selalu membaca Quran, belajar Al-Quran, maka selanjutnya kita berupaya untuk tahu isi Al-Quranul Karim. Untuk apa kita tahu isi Al-Quranul Karim? Tidak lain dalam rangka untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran isi Al-Quranul Karim. Setelah kita tahu terjemahan atau arti daripada isi Al-Quranul Karim, maka selanjutnya kita harus memahami isi daripada Al-Quranul Karim agar mudah untuk diterapkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas terakhir kita dalam rangka melestarikan, merawat, dan menjaga Al-Quranul Karim sebagai wasiat dan warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah mengamalkan isi Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, suatu pekerjaan yang tidak mudah. Bagaimana membawa diri kita dalam kehidupan kesehariannya harus selalu mencerminkan isi daripada Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sebagai manusia biasa, kita diberi potensi oleh Allah yang dinamakan dengan hawa nafsu, yang hawa nafsu ini tidak lain tugasnya adalah innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu ini untuk selalu mengajak manusia mengerjakan amal kejelekan, kecuali hawa nafsu yang mendapatkan rahman dan rahimnya Allah yang dikenal dengan nafsul mutmainnah. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mencintai Al-Quranul Karim, insyaallah dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk hidup sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu adalah kitab sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya kurang lebih alif lam mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Insyaallah kita sebagai umat Islam yang ingin menjadi orang yang bertakwa, pastinya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan memohon petunjuk, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semoga momentum adanya malam nuzulul Quran ini kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga, merawat, melestarikan Al-Qur'anul Karim sebagai wasiat dan warisan Rasulullah, sehingga insya Allah kalau hidup kita berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim, maka kehidupan kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.